Kalor adalah perpindahan energi dari suatu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah melalui alat-alat perantara. Berdasarkan jenis-jenis perpindahan kalor dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konduksi atau hantaran, yang kedua ada konveksi atau aliran, yang ketiga ada radiasi atau pancaran. Konduksi atau hantaran yaitu perpindahan panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan zat yang dilaluinya. Contoh, besi yang dipanaskan ujungnya akan menghantarkan panas ke seluruh besi. Kemudian konveksi atau aliran yaitu perpindahan panas melalui suatu zat disertai dengan perpindahan zat yang dilaluinya. Contohnya pergantian mengalirnya angin darat dan angin laut dan air yang direbus. Kemudian yang ketiga ada radiasi. Radiasi atau pancaran yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara seperti sinar matahari dan api unggun. Jika kita berada di dekat api unggun, maka badan kita terasa hangat. Jadi inilah yang dinamakan dengan radiasi atau pancaran. Agar lebih jelasnya lagi, maka langsung saja kita praktikum tentang perpindahan kalor berikut ini. Baiklah, kita langsung buktikan saja proses perpindahan kalor. Sebagai contoh, pada saat kita memasak air di panci dengan menggunakan kompor. Api dari kompor memberikan kalor kepada air melalui perantara panci. Panci adalah alat konduktor yang dimana yang dapat mengantarkan kalor dengan baik. Kita tunggu beberapa saat, airnya mulai menghangat karena suhu air sudah mulai meningkat. Dan akhirnya air menjadi panas. Itu berarti air mengalami kenaikan suhu. Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa energi panas tersebut mengalir dari benda yang suhunya lebih tinggi, yakni kompor, ke air yang suhunya lebih rendah. Adapun kalor yang diberikan pada air menyebabkan peningkatan suhu pada zat air tersebut. Selanjutnya, jika air telah mencapai suhu 100 derajat Celcius atau titik didih air dan terus dipanaskan, maka lama-kelamaan air jumlahnya semakin berkurang karena telah berubah menjadi uap. Atau dengan kata lainnya, jika suhu suatu zat telah mencapai titik didih, maka kalor yang diberikan digunakan untuk mengubah wujud. Semakin banyak air yang dipanaskan, maka waktu yang digunakan atau waktu yang diperlukan untuk memanaskan air semakin lama, atau dengan kata lainnya, kalor yang diperlukan semakin banyak. Inilah proses perpindahan kalor dari suhu tertinggi ke suhu terendah, di mana suhu tertinggi di sini kita dapatkan dari kompor, yakni dalam bentuk api. Kemudian kita panaskan airnya melalui perantara panci yang bersifat konduktor atau alat yang dapat menghantarkan kalor dengan baik, menyebabkan suhu air menjadi meningkat dan mencapai titik didihnya, bahkan lebih dari titik didihnya, sehingga air berubah wujud menjadi uap. Ini hadir. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.